Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NIM akhir 057 dan teman saya. Pilih dengan NIM akhir 024. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UTS kami, yaitu a case study visual analysis of sales record using TabView. Selanjutnya akan masuk ke isi dari proyek kami yang akan dimulai oleh Billy. Silakan. Oke. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Dan di pendahuluan ini ada terpisah menjadi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Pertama-tama, latar belakang dari artikel ilmiah ini adalah dalam dekade terakhir telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam ekosistem keterampilan dan alat analisis data. Ini mempengaruhi banyak sektor bisnis, terutama dalam eh, dalam perkembangan ini penting untuk menjaga catatan data yang akurat dan melakukan analisis data yang cermat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam operasi bisnis. Nah, dalam konteks ini, salah satu yang paling penting adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis catatan penjualan, khususnya untuk mengukur kinerja penjualan bulanan berdasarkan segmen produk dan kategori produk. Data penjualan ini sering disimpan dalam format lembar Excel yang terbukti menjadi sumber yang cepat dan andal untuk memelihara catatan penjualan. Selanjutnya adalah tujuan dari artikel ilmiah ini. Salah satu tujuan utama dari pendekatan ini adalah pemanfaatan alat analisis bisnis seperti Tableau untuk memfasilitasi representasi hasil analisis data penjualan. Dengan alat ini, pengukuran target penjualan dari keseluruhan dataset menjadi semakin cepat dan semakin efisien dan sangat mudah. Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan memberikan tampilan visual yang lebih jelas dan informatif. Lalu lanjut ke manfaatnya. Manfaat yang ingin disampaikan melalui artikel ilmiah ini adalah penggunaan alat analisis visual seperti Tableau membawa banyak manfaat. Yang pertama-tama adalah melakukan analisis visual yang lebih dalam sehingga pemahaman terhadap data penjualan lebih baik. Selain itu, lebih mudah dan akurat, dan juga lebih cepat dan lebih responsif. Eh, Tampilan visual yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai target penjualan yang lebih baik di masa depan, dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan strategis yang lebih cerdas. Dalam artikel ilmiah ini, kami menggunakan dataset Superstore dengan eh, cuplikan seperti ini yang berisi 9.994 records dan 20 atribut, di mana setiap atributnya mempunyai deskripsi dan data type seperti yang tertera pada tabel berikut. Selanjutnya akan masuk ke analisis dan hasil yang akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Silakan. Next. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah pertama mengimport data terlebih dahulu. Data Superstore itu diimport ke TabView. Lalu kita ambil table orders. Nah, bisa dilihat di sini table orders punya uh, banyak atribut. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan visualisasi penjualan uh, untuk setiap kategori dari berbagai segmen. Di sini ada kategori furnitur, office supplies, dan teknologi, serta segmen consumer, corporate, dan home office. Maksud dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui uh, untuk contohnya untuk kategori furnitur, pembelian dari segmen consumer itu ada berapa, lalu untuk corporate ada berapa, dan home office itu ada berapa. Next. Nah, visualisasi tadi kita tambahkan dimensi tahun dan bulan.
untuk mengetahui penjualan jumlah penjualan tiap tahun dan tiap bulannya. Next. Nah, ini kita tambahkan data sales target. Nah, data sales target ini dari mana? Kita eh, untuk data sales target dari jurnalnya tidak dikasih, tapi kita menemukan data sales target yang mirip-mirip dengan yang ada di jurnal. Kita modifikasi sedikit mengikuti range waktu yang ada pada Superstore, dan ini hasilnya. Bisa dilihat di sini bahwa setiap setiap kategori untuk setiap tahun dan bulannya punya target sales tersendiri. Next. Nah, selanjutnya kita tambahkan color code untuk memudahkan agar kita bisa apa bisa lebih gampang mengetahui tahun apa dan bulan apa serta dari kategori mana yang tidak memenuhi target dan mana yang memenuhi target. Next. Nah, kita tambahkan filter year supaya nanti kita bisa pilih berdasarkan tahun ketika sheet ini dipindahkan ke dashboard. Next. Nah, kita pindahkan sheetnya ke dashboard dan eh, terbentuklah dashboard berikut ini. Next. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Artikel ilmiah ini menekankan pentingnya analisis data visual pada kumpulan data catatan pesanan penjualan. Artikel ilmiah ini membahas penggunaan alat analisis modern Tableau pada kumpulan data pesanan penjualan yang berfokus pada persyaratan umum dari setiap catatan bisnis. Tableau ditemukan efektif dalam hal pemrosesan kumpulan data yang besar jika dibandingkan dengan alat analisis data tradisional sehubungan dengan waktu dan hasil visual. Sebagai catatan tambahan, eh, saya pernah membandingkan visualisasi data dengan menggunakan Tableau dan Excel dengan dataset yang sama yaitu Superstore. Eh, saya menggunakan Excel itu memakan waktu ya cukup lama, tapi ketika saya menggunakan Tableau itu memakan waktu yang cukup sebentar, kurang lebih 10 menitan, dan tercipta visualisasi yang lebih lengkap dan lebih eh, informatif. Next. Saran dari artikel ilmiah adalah menekankan pentingnya eh, saran dari artikel ilmiah ini menekankan pentingnya analisis data visual pada kumpulan data catatan pesanan penjualan. Artikel ini membahas penggunaan data alat analisis modern Tableau pada kumpulan data pesanan penjualan yang berfokus pada persyaratan umum dari setiap catatan bisnis. Tableau ditemukan efektif dalam hal pemrosesan kumpulan data yang besar jika dibandingkan dengan alat analisis data tradisional sehubungan dengan waktu dan hasil visual. Next. Berikut adalah jurnal yang kita pakai, yaitu A Case Study Visual Analysis of Sales Record Using Tableau. Autornya Manisa M. Patil, jurnal dari tahun 2021. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.